jenengan produksi ini ngambil dari mana sih Mas? Saya langsung dari para petani pembolang seperti itu. Ya saya secara tak langsung terjun melihat lokasi yang sekiranya di sana itu ada apa ya, hutan, walaupun nggak ada hutan beneran kan, hutan semi Kebun. kebun petani yang tidak terawat. Saya cross-check sendiri, saya menemukan dan langsung saya menuju ke pemilik kebun. Ya, saya tuturkan kalau pohon ini, tumbuhan ini ada nilai ekonominya. Dan beliau responnya langsung bagus. Dengan tawar-menawar harga sama-sama cocok. Saya tinggalkan jejak HP, Nomor HP. pun Pak, impian panen semua yang ada di kebun impian, dan tetangga-tetangga ayo diajak juga. Berarti di kalangan masyarakat sendiri masih belum tahu ya tentang bisnis porang. Kebanyakan awam untuk daerah Madura, dan sebagian sudah ada yang menggeluti juga, walaupun saya tidak tahu untuk daerahnya sudah terpantau. Untuk daerah utara sudah ada yang budidaya juga. Malah kemarin saya sempat ke Pamekasan, itu ada sudah 4 tahun, lebih lama dari saya. Cuman beliau itu apa ya, tidak, masih ragu untuk penanaman yang terlalu banyak, sehingga beliau cuma beli 1 kilo 2 kilo dan dipelajari sendiri. Alhamdulillah sekarang beliau sudah nyicil karena harga bibit porang kan dikatakan mahal ya mahal. Cuman bagi saya mahalnya itu bisa Sampai berapa sih harganya, Pak? untuk sekarang sudah masuki masa tanam. Untuk kata 3 ke atas, 300.000 ke atas. 3 kata maksudnya? Per kilo. Oh, per kilo. 300. Jadi masuk jenis tanaman apa sih ini, Mas? Tanaman liar ya mungkin ya. Iya, tanaman liar. Jadi per Kata kilo orang Madura pakan ular. makanan ular. Walaupun di Jawa juga sama juga. Ada yang teman-teman itu punya slogan pakan ulomu sendang pangan. Tapi bahasa Jawa ya. Komunitas di Pasuruan buat seperti itu ya. Tapi kayak model ubi-ubian ya. Jenis umbi. Ini yang katak. Ini katak super yang ada di tengah. Oh, jenis kata. Jenis. Karena modelnya kayak kata gitu mungkin ya. Ya enggak, saya kurang tahu betul, cuman asumsi saya karena dia ada nangkring di atas daun. Ini nanti ada di atas daun. Oh, yang itu. Kalau ini di bawah. Nah, seperti sama kata, kalau di sungai kan biasanya nangkring di daun-daun yang pohon-pohon yang ada di atas air itu. Ini ada di bawah. Ini jenis umbi bibit, kisaran isi 20. Kalau yang ini jenis kata. Kalau yang ini yang agak kecil. Sama. Oh, karena tumbuh. Apa? Kalau karena satu batang itu bisa menghasilkan 15 kata sampai 20 kata. Di atas pohon gini berarti ya? Tergantung besar pohon yang menopangnya itu. Kalau besar ya kayak gini ya mungkin nanti jadi 15. Ini masih umur 1 bulan. Terus untuk proses penjualannya bagaimana? Alhamdulillah proses penjualannya saya juga siap untuk mengambil dari petani-petani Khususnya di Madura. Dan juga teman-teman per daerah di kawasan Madura sudah ada pengepul seperti saya untuk apa ya, mengambil hasil tani porangnya. Jangan usah khawatir untuk Terus penjualan. bagaimana secara membedakan antara ini porang, antara terus tumbuhan yang lain? Karena kan ini yang pertama tumbuhan liar. Terus banyak juga yang hampir sama, mirip dengan porang ini. Ini ada ciri khas dari porang ini. Untuk saya kebanyakan orang awam itu pemula langsung berpedoman pada umbi yang ada di dalam tanah. Jadi mereka harus menggali. Kalau memang benar porang, kan kita syukuri lah. Ini beneran. Nah sebetulnya cukup kita berpedoman pada batang dan daun. Itu teknik saya dalam mencari porang di liaran. Batang itu seperti ini. Ini sudah besar. Batang cenderung ada garis lurus.
ada garis lurus seperti ini halus, dan di pinggir porang itu ada warna pink, garis pink, yang mana ini hanya dimiliki oleh porang. Kalau mereka asumsi pasti ada katanya, untuk masih segini kan belum terlihat kata. Nah, seperti itu. Kalau harus kita cari yang langsung ada katanya kan tidak mungkin. Kalau masih seperti ini, tunas-tunas seperti ini kan kita cukup lihat pinggir ada daun. Ini ada tamu kan? Ya. Waalaikumsalam. Ini teman dari Pamekasan, Pembisnis porang juga. sama seperti saya, partner mitra saya. Oh iya, mau ke Bangkalan ini. Ini dari Banyuwangi. Nah, dari Banyuwangi, jauh-jauh datang ke sini. Mumpung lagi ada di Madura. Jadi ini pemirsa juga ada pembisnis porang dari mana Pak? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Beliau dari Banyuwangi, siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Sudah berapa tahun Pak bisnis porangnya? Baru kali ini. Baru kali, 1 tahun Pak? Masih Belum, 1 tahun? belum, masih pemula. Oh, pemula ini. Iya, masih masih tahap belajar. belajar. Oh, Tahap belajar. tahap belajar. Terus jenengan Pak dari Pamekasan. Mau pasang Sudah berapa tahun Pak? 4 tahun juga. 4 tahun. Terus suka dukanya Pak bisnis porang ini? Ya biasa, apa? Ya kadang dibilang orang gila waktu pertama kali itu ya. Kok bisa? Iya, karena kan ini kan orang banyak awam itu nggak tahu itu Oh. manfaatnya apa. Terus harga jualnya berapa itu orang nggak tahu. Yang cuma tahu itu tanaman liar yang nggak ada Nilai ekonomi. nilai ekonominya. Di bisnis porang ini Pak? Ya, karena saya dulu waktu 2017 kalau nggak salah itu ya, saya teliti semua pelosok Madura ini. Desa mana saya singgahin. Ya ini yang ketemu pertama kali cuma di Tanah Merah gitu. Bangkalan, Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Terus yang kedua kali ke Sumeneb, yang Pamekasan baru kali ini, terus yang Sampang sudah 2 tahun berjalan gitu. Untuk pelosoknya tapi bagian utara, yang liar. Iya. Terus berdasarkan pengamatan jenengan bersama rekan-rekan, yang paling banyak di mana sih Pak di Madura ini? Dari 4 kabupaten. Bangkalan Untuk sama Sumeneb. Bangkalan sama Sumeneb ya. Iya. Tapi mayoritas yang memproduksi porang yang paling banyak dari 4 kabupaten. Yang Sumeneb. Sumeneb sendiri ya. Terus untuk harga Ya, gimana kan Pak untuk ikuti harga? pasar, Pak. Ikuti pasar di pergudangan gitu. Di pabrikan gitu. Berarti ada pengepul juga Pak. Iya, harus. Terus manfaatnya Mas Ayubi, ganti Mas Ayubi. Manfaat dari porang ini sendiri untuk apa sih? 70% Indonesia mengekspor porang untuk konsumsi ke Cina, Jepang. Di Vietnam juga sudah budidaya porang. Malah lebih awal mereka daripada di kita di Indonesia ini, Thailand juga. Cuman kandungan glukoma yang terdapat di umbi porang petani Indonesia itu lebih banyak, lebih tinggi bisa 65%. Sehingga mereka lebih tertarik kepada umbi kita, dan juga kita juga tetap menjaga kualitas tanaman porang kita ini agar tetap memakai organik tanpa bahan kimia sedikit pun. Ya kadang ada teman pakai kimia, cuman per batang itu dikasih 3 butir. Itu jaraknya tidak terlalu dekat dan harus ada jarak agar batang porang itu tidak busuk. Karena kalau terkena pupuk kimia itu cenderung langsung busuk batang porang. Iya. Makanya kita tetap menjaga kealamian porang, di mana mereka hidup di hutan liar seperti ini. Kita juga kasih perawatan yang sama. Mereka makan pupuk organik, kita juga kasih organik juga. Pupuk kandang. Ya alangkah baiknya jika ada dinas atau apa itu, ini porang bagi saya itu sebuah investasi jangka panjang. Kita jual kapan saja bisa, menyesuaikan harga di pasaran. Untuk harga tertinggi itu masuk di bulan 9, 10, 11. Untuk harga umbi porang produksi masuk
di bulan-bulan itu, untuk di bulan 4 masih rendah untuk harga, karena cenderung rendemen di dalam umbi porang itu tinggi kandungan airnya. Dan juga kita bisa menarik para petani sapi agar kotoran sapinya bisa kita beli dengan harga sekian per saknya, dan kita kelola kotoran sapi itu atau kambing, ayam kita kelola untuk dijadikan pupuk porang. Jadi kan kita secara tak langsung memberikan pekerjaan bagaimana menambah penghasilan. menambah penghasilan mereka, walaupun sedikit daripada mereka buang ala kadarnya seperti itu, buang ke sawah tanpa pengolahan pupuk kandang yang bagus untuk tanaman. Terus ketika setelah diolah porang ini untuk apa saja sih? Untuk kebanyakan untuk konsumsi seperti mie, Nutrijel, ada juga yang dicampur untuk kosmetik. Shirataki itu lumayan mahal, satu bungkusnya 200. Waduh. Ada yang dijadikan beras. Di Indonesia sudah ada yang memproduksi seperti itu, cuman karena nilainya terlalu tinggi, kita kan nggak sanggup beli. Cuman kalau di luar negeri mereka jadi primadona, makanan primadona di sana. Itu di daerah-daerah mana tuh ya? Jepang, Cina, sekarang sudah memasuki pasar Eropa. Masih ya, alhamdulillah ada kabar baik, respon baik dari Eropa. Amerika pun ada yang sudah mencoba kirim sampel untuk orang, entah itu dalam bentuk chip atau sudah jadi bahan baku seperti tepung porang itu. Terus kan dari sisi kandungan gizinya sendiri bagaimana porang? Untuk kandungan gizinya kurang tahu, cuman yang saya tahu sendiri ya, yang saya pelajari, saya baca itu porang kebanyakan untuk obat diet. Oh, Maksudnya diet sekali mengecilkan makan perut. iya, sekali makan porang lah gitu, untuk lapar. Oh, Itu susah. bisa tahan lapar gitu ya? Biasa tahan Bisa lapar dalam 1 hari cukup makan lah. Itu untuk orang yang ingin diet kan bagus seperti itu, dengan kandungan gizi yang tetap sama, tanpa ada efek samping seperti yang banyak kejadian. Iya. Sampai Menggunakan overdosis bahan-bahan dan kimia. meninggal dunia itu kan sudah banyak, karena mereka pengen diet, nggak makan berapa hari, cuman makan sayur-sayur. Nah, untuk orang, kalau kita bisa konsumsi seperti itu di Indonesia, itu kan bisa dijadikan obat diet. Iya. Entah itu ke penyakit apa, kan banyak sekarang pemanfaatan porang itu banyak, Mas. Tergantung pabrik yang akan mereka olah, mau dijadikan bahan kosmetik, bahan pangan seperti mie, Nutrijeli, konjak sekarang sudah ada. Saya malah pengen nyoba beras dari porang, pengen ya, walaupun mahal, tapi saya ingin merasakan. Karena ya saya tanam tapi tidak bisa saya konsumsi sendiri, soalnya kan ini pengolahannya kalau harus ada alat khusus, tidak bisa diolah secara manual oleh petani-petani kita. Ada alat mesin yang harganya Cukup lumayan besar. lumayan besar, hingga kita tidak bisa memproduksi ya. Cukuplah kita ini budidaya porang sebanyak-banyaknya, tanpa perlu khawatir mau dijual kemana, kepada siapa, tidak usah khawatir, karena sekarang pabrik sudah mulai bangun untuk daerah Jawa Timur. Untuk lokasi pabriknya di mana sih, Mas? Yang saya tahu Sementara di Jawa Timur. yang paling lama itu di Probolinggo. Oh, Probolinggo. Terus Surabaya katanya kabarnya ada yang mau bangun. Untuk Madiun kan sudah tahu sendiri, di media sudah rame. Di Pasuruan juga ada. Nggak usah khawatir, mereka malah siap jemput dengan kapasitas tertentu. Ya, walaupun salah satu petani tidak bisa mencapai kapasitas tersebut, kita kan bisa ngajak teman kita. Iya. Kalau misalkan per kilo harga 7.000 ya, itu standar sudah ya. Standar. Standar. Kalau pengiriman sampai berapa ton biasanya? Ya kalau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus kalau untuk pengiriman. Soalnya kan untuk mengurangi
transport, biaya transportasi. Kita sekali berangkat 10 ton lah, 10 ton. 5 ton minimum gitu. Ada yang berani jemput, tadi malam nelpon, ya udah mas kalau ada 1 ton tak jemput. Tadi malam ada yang nelpon. Untuk harga Bu, kalau harga masuk cocok, bisa saya kondisikan ke teman-teman. Terus kendala-kendalanya biasanya apa saja dalam budidaya porang? Untuk budidaya porang ini kendalanya lumayan banyak, tapi tidak menutup kemungkinan ada apa ya, senangnya mas. Yang paling sulit itu ketika kita sosialisasi, cuman mereka tidak percaya pada kita, mereka lebih percaya pada media gitu. Untuk daerah Madura sendiri, ya saya bilang seperti ini karena pengalaman waktu penanaman yang 3 tahun kemarin, saya alhamdulillah bisa mempelajari porang dengan sistem model seperti saya buat per kotak dengan apa ya, perbedaan bibit dan ukuran, cuman perawatan dan pemupukan sama. Hasil yang maksimal seperti mana itu yang nanti akan saya sosialisasikan kepada petani-petani saya. Harapannya sendiri, harapan dari harapan para saya, budidaya porang untuk pemerintah. Untuk daerah Madura harapan saya lebih banyak petani porang, itu lebih bagus. Karena umbi porang asli lokal Madura, bukan menjelekkan daerah Jawa ya, lebih bagus. Lebih bagus. Kualitasnya lebih bagus. Kualitas bobot. Iya. Kemarin dari Pasuruan ambil 1 kintal dengan sistem erut per kilo, mulai dari isi 20 sampai isi 50 per kilo kita campur. Ukurannya ya kalau di Jawa emang segitu. Cuman waktu nyampe ke bayarnya, ke pembeli di Jawa, mereka timbang, "Loh kok ini isi 7?" Sedangkan ukurannya sama. Kalau anggaplah ukuran sekilo isi 15 itu seperti sebesar bola kasti, isi 10 per kilo. Di umbi Madura itu bisa isi 7 dengan ukuran yang sama. Berarti kan kualitas kita kan bagus. Iya, dari bobotnya juga. Dari bobot kita menang. Ya langkah baiknya jika kita 4 kabupaten ini bertani porang, walaupun tidak keseluruhan lah, kita bisa membanggakan Madura lagi kan dari segi porang. Dari sisi porangnya juga bisa, bukan hanya dari garam seperti itu. Iya.